So, Pade dulu Pade. Ayo Pade. Mungkin pengalaman di film Kang Mas ini seperti apa sih Pak? Ya, saya sih yang paling ingat ya. Saya pas lagi sakit waktu itu, pas lagi gula darah saya tinggi, terus juga nggak tahu kalau kalau kata orang sih kalau amat sangat gampang ketika orang sudah kena COVID ya. Dan saya kebetulan kan memang punya gula darah sehingga waktu itu pas lagi parah sih. Saya sampai ada satu saat nggak tahu dia ini suatu saat saya benar-benar blank, Iya ya. nggak hafal apa-apa, nggak ingat apa-apa, diperintah apa-apa bengong. Dan kebetulan saat itu pas manajer saya meninggal, Meninggal. manajer apa eh, schedule manajer saya meninggal tiba-tiba mendadak banget, makanya tambah tuh. Itu hari Itu sih pertama yang lagi saya Pade ya. ingat, iya hari Hari pertama kedua awal-awal. ya. Dan waktu itu susah, medannya susah, ada tebing yang harus saya turunin kayak gitu, padahal saya lemes banget dan nggak ingat apa-apa. Jadi saya dikawal sama ada personal assistant saya, padahal dia kecil, jadi saya turun tangga juga dia pegangin kayak gitu, saya turun kayak gitu. Jadi saya berkesan banget di film karena saya belum pernah sakit sedemikian parah di pada saat syuting film ya. Itu yang saya ingat banget sih. Tapi habis itu saya disuruh Pak Navin, Bu Erika bilang istirahat dulu deh, saya istirahat 5 hari kira-kira baru syuting lagi. Dan ya on fire lagi. Tapi dengan Sempat medan dirawat syuting nggak yang Pak? seperti itu gimana Pak Ade, kan udah bisa dibilang udah nggak mudah lagi Pak Ade dengan medan Ya, seperti itu, ya. gimana cara ngatasi itu? Ya kan waktu itu sakit ya, saya udah nggak mikir gimana cara ngatasinnya, pokoknya ikut aja lah. Apalah mati-matilah gua, ini dunia gua. Kayak gitu. Jadi ya udah pasrah aja, saya jalanin aja. Saya pernah bilang kan bahwa saya nggak pernah bosen, nggak pernah nggak suka pada profesi ini gitu. Jadi ya itulah, saya jalanin aja gitu. Tapi Pak Ade tetap dilanjutkan apa karena ada rasa tanggung jawab yang mesti Ya karena tanggung jawab saya lanjutin terus, tapi akhirnya diberhentikan gitu. Mas Indro pulang aja lah. Pulang, pulang sempat tidur dulu di rumah, tapi sore saya langsung ke manajer saya yang meninggal itu gitu. Tapi sempat kalau manajer Ya untuk maksudnya sempat sempat saya kepikiran terus, oh ya Allah. Dan dia adalah seorang manajer yang bareng saya dari zaman dulu, bukan bukan hanya pas manajer gitu. Saya bareng dia zaman masih di Suara Kejayaan di radio, dia operator, kami ngisi di sana. Jadi memang ada kedekatan emosional lah dengan saya. Alwin melihat semangat Pak Ade seperti apa? Wah, kalau ya ya kebetulan waktu syuting bareng kan pas hari-hari pertama Pade ya. Wah, kok gue bisa gila sih ya itu kayak waduh waduh waduh. Itu salah satu scene yang scene awal tuh berat ya Pade ya. Berat dan tiba-tiba berat, kondisi juga cuaca lagi nggak stabil, kondisi para pemain juga maksudnya karena apa first day syutingnya emang adegan-adegan yang apa sih epic gitu kan, yang bombastik gitu tiba-tiba hujan lah pada ya, terus udah Iya, gitu tiba-tiba panas banget, iya panas tiba-tiba banget hujan. hujan banget tiba-tiba pas Pade harus ngambil adegan itu tiba-tiba meninggal, dengar manajernya meninggal, itu kayak yang waduh itu mental banget ya. Itu Pade kayak hilang setengahnya Pade ya, Iya. berdiri aja kagak bisa sampai kayak bingung mau Saya ngapa-ngapain. berdiri susah. Iya Jadi diangkat berdiri, iya diangkat habis itu berdiri. Nggak tahu kenapa saya juga. iya Baru sekali itu gua sakit yang sampai iya. lemes banget gitu. Dan Pade itu emang seperti yang dia bilang karena dia cinta banget profesinya, dia yang memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Tapi apa kru ngelihatnya nggak mungkin Pade secara mental udah kena, akhirnya ya emang emang nggak emang akhirnya Pade emang diminta pulang, padahal Padanya nggak apa-apa lanjut, nggak kata kru pulang karena mental udah kena, langsung ngelihat ngelihat apa ngelawat ngelayat kan ngelayat almarhum kan. Nah dari situ emang berasa banget energinya kayak enak ya, mungkin itu salah satu hari syuting terberat pada ya langsung Iya, adegan perang ya. iya. Ya gitu dapat kabar seperti itu. Kalau ledakan segala Iya kan, ya dilempar itu pasir gloomy gitu kan, banget. efek ledakan. Iya, gloomy banget itu harus syuting hari pertama ya. kalau Kang Amin sendiri gimana dalam profesionalnya? Adakah merasakan sakit atau Tantangannya tantangan?
Apaan Pak De? Udah 2 hari doang. Makanya tadi bilang. Makanya bilang tadi Pak De, kalau nanti nonton filmnya, kalian jangan lengah sepersekian detik, gone, udah nggak ada lagi ya. Makanya ya, kan pemain mahal ya Pak De ya, dipakainya nggak banyak, tapi alhamdulillah Nggak, cuannya tapi cukup ada. banget. Enggak berarti, Berarti berhasil. banget. Intinya begini aja, nggak ada peran terlalu besar atau kecil. Malah saya bilang ke Falcon, thank you for appreciating me that much gitu kan. Maksudnya kayak cara cara apa sih? Cara para apa? Cara Falcon nge-treat gitu kan, respect talentnya, makasih banget dan dilibatkan dalam proses promo juga. Berarti saya sebagai seorang aktor dan juga seorang talent ngerasa sangat-sangat dihargai sekali dan apa ya? Dan ya mungkin bakal jadi sebuah kerjasama yang langgeng. Ini kayak Amin. amin ya PD. Tapi emang bener kayak ngerasa dihargain banget mereka dilibatkan dalam proses. Ciri khas Falcon menurut saya kayak Iya, gitu ya, dari awal. udah kayak family kan, dihargai dalam proses promonya. Ini pertama kali main film juga sama Pak De. Iya, makanya pertama kali main film sama Pade, udah gitu satu frame juga, tapi baru enak Padenya kena guncangan mental ya, harus pulang, baru enak ya, baru nyaman ya Pade, tiba-tiba, ya ini gimana sih gitu, akhirnya Pade pulang kayak gantung, kayak lagi mabar ya. Menurut Kang Berdua ini film lama seperti apa sih, film komedi seperti apa sih? Apa Pade lebih tahu nih. Di komedi horor ya, komedi horor. Tapi menurut saya Anda jangan membandingkan horor ini dengan horor-horor yang ada gitu ya. Enggak sih, masih tetap ada komedinya Ya. di horor itu gitu. Menurut saya film ini segar banget, Ya, segar banget. Saya udah nonton dan rapih, film ini rapih. Ya itu yang tadi yang saya bilang, ternyata sebetulnya kita belajar dari mulai Miracle dulu ya. Bagaimana kita terlibat semuanya dan semuanya membicarakan itu dari mulai reading. Dan kita kayak punya tanggung jawab kayak gitu. Nah ini yang terjadi juga di sini kayak gitu. Kita merasa bahwa dulu film aslinya bagus banget. Kita harus minimal bisa nyamain lah mereka. Kalau enggak, ya berarti kita gagal kayak gitu. Nah oleh karena itu kita benar-benar setiap mau shoot itu pasti ngumpul dulu. Ini gini, ini ya, ini oke ya, ini gini lu tadi begini gini ya, gini kita bahas lagi, dan itu semua dikoordinir oleh Herwin. Kebetulan Herwin kan memang sifatnya gitu, dia terbuka banget dan apa ya, open banget. open banget. Open Walaupun for dia juga discussion. punya koridor yang jelas terhadap film ini. Pada kemarin pas sakit sempat dirawat atau istirahat di Sampai rumah? sebelumnya dirawat. Sebelumnya saya sempat dirawat, tapi karena udah mau syuting kayak gitu, saya minta keluar paksa. Keluar Nggak paksa. bahaya pada untuk kesehatan sendiri. Warga seperti apa Nggak, nih? saya sampai sekarang malah sampai akhirnya suntik, masih suntik setiap hari. Sampai hari ini? Iya, dan saya tetap cek gula darah saya. Anxiety-nya belum Konon hilang ya, Pak, katanya, ya? konon katanya orang yang udah kena COVID memang apa? Ya. Apa? Jadi liar gitu. Ini. Oh. Jadi liar. Aduh. Gula darahnya. Oh iya. Bukan gue ya. Adanya. Kalau gue emang dari dulu liar. Enggak, barusan energi udah menggeletar ya. Oh gitu ya. Gula darahnya waktu itu sampai berapa? Waktu pertama 400. Berapa? 410. 410. Iya. Tapi sekarang gimana maintenance kesehatannya? Sekarang saya di paling tinggi di 140. Aduh. Paling rendah di 80 sekian. Darahnya. normal tapi masih treatment ya? Masih treatment, tapi udah diturunin terus ya. Suntikannya udah diturunin terus. Pada anak-anak sendiri gimana nih Pada? Kan protektif Waduh, ya atas. tahu sendiri. Menurut saya lebih galak anak-anak daripada istri saya dulu. Benar, istri gua nggak begini-begini, anak-anak. Terlalu sayang. Makanya anak-anak nih seneng banget kalau udah anak-anak saya datang nengok. Regen sama Jegel tuh, dia kan Tom and Jerry banget ya. Udah ada aja. Dikomporin nggak Pada? Put tadi Pak De makan martabak habis satu loyang gitu. Padahal gue cuma 2 biji dan gue nggak apa-apa, kolesterol gue bagus. Saya memang nggak punya kolesterol, nggak punya darah tinggi, nggak punya yang lain, hanya gula. Tapi kan gula mother of ill, apa ibu dari segala penyakit. Iya, gula mah kemana-mana. Iya, seneng banget.
Hah? Dia ini memang suka seolah-olah lebih dokter daripada dokter. Jadi Lebih protektif ya, Pak De? Banget banget. Ya namanya anak-anak bapaknya saya. saya. dibawain bekal atau gimana, diawasin terus tiap saat? Waktu itu saya makan bawa bekal yang udah digramin gitu. Waktu itu beneran. Begitunya ya. Udah suntik, digramin, makan buah doang, makan ya Allah. Gua bilang, ini lama-lama gue goblok nih. Jangan dong Pak De. Kurang asupan. Aku waktu itu ya aku masih ingat bener 100 gram pagi, malam 100 gram, siang 150 gram. Iya, alah. Cimit. Nah, padahal aku Indonesia banget kan. Aku tuh paling nggak suka keluar negeri. Kenapa? Karena makanan. Aku nggak cocok makanan luar. Aku padahal ibuku chef. Tapi nggak tahu kenapa aku norak banget ya. Beneran. Oh, itu disuruh didikitin. Waduh, Tersiksa berarti Pak dia dengan keadaan kemarin ya? Kenapa? Tersiksa, maksudnya tersiksa. tersiksa. Tapi ya, aku berpikir untung kerja. Kalau nggak kerja mungkin aku lebih tersiksa lagi. Karena kerja kan ada kesenangan kan, ada teman-teman, ada mungkin kalau nggak kerja lebih tersiksa lagi kali. Menurut aku. Tadi kan dibekelin ya sama anak ya, di gram-gramin, tapi di Lockheed sendiri makan makanan yang di luar itu nggak? Nggak ada. Masih ya Pak De ya. Asistenku gitu. Gua kepengen capcay dong. Hati-hati pada jebakan. Tapi sekarang mah udah bodo amat. Gua pengen capcay. Jebakan. Nggak boleh kan Pak De, itu kan ada pasti pakai gula gitu. Nggak apa-apa, udah asal lo nggak ngomong. Pantangannya makan apa sih Bang yang nggak boleh? Waktu itu kan yang bersifat manis, terus juga bersifat kolesterol, segala macam kayak gitu deh. Tapi kan sebulan setelah itu aku dibebasin yang lainnya, bahkan aku dinaikin berat badan sebulan setelah itu. Cuman memang gulanya dimonitor terus sampai sekarang. Sampai sekarang aku bikin laporan gitu. Nanti dokter baca setiap sebulan sekali, dokter keren diturunin. Oke udah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Sehat-sehat terus Pak De. Amin.